lagi di Hot Room. Pak Rifki, wakil rakyat kita di DPR. Tidak bisa dibantah bahwa premanisme oleh oknum ormas sudah menimbulkan kecemasan, baik masyarakat maupun pengusaha. Apa tindakan yang menurut Bapak perlu segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun oleh aparat hukum? Saya sudah kasih gambaran di sesi sebelumnya. Yang sangat urgen apa? Ya kalau memang asalnya itu preman, tapi hanya untuk melegalkan aksi premannya dia butuh badan hukum organisasi, apakah itu ormas atau bahkan perusahaan sekalipun, bubarkan dan orang per orangnya tindak secara pidana. Orang per orang tindak tegas secara pidana. Jadi perlu penegakan hukumnya diperberat gitu loh, ya? Iya, dilakukan secara adil dan proporsional. Kalau merubah peraturan sudah cukup menurut Bapak? Tidak perlu. Sudah, karena tidak perlu. Di KUH pidana sudah puluhan tahun barang siapa memeras, barang siapa itu sudah ada semua. Betul. Ya. Jadi perlu adalah tindakannya yang perlu. Betul. Ya. Gimana Pak Irjen Pol Arianto? Saran saya singkat, apapun bentuk preman ataupun ormas, sasaran kita kepada perbuatan anarkis yang sekarang anarkis itu harus ditindak tegas. Cuman saran saya, kita tuh nggak efektif menindak karena apa? Proses untuk penghukuman mereka tuh panjang. Kalau kita tuh pakai KUHP, Pak, itu pembekuan panjang. Pembuktiannya panjang. Contoh kalau kita satu kasus ya, itu untuk mencapai sampai ke pengadilan itu 3 bulan. Padahal ini kasusnya kan ratusan ribuan satu hari. Maka saya sarankan ya, penindakan tetap tegas, tapi penyelesaiannya itu macam-macam, Pak. Ada pembinaan, ada penghukuman, ada pakai ditilang dan sebagainya itu, sehingga aparatur yang di lapangan bisa menindak dan bisa membina sekaligus. Itu hanya bisa mengejar yang banyak sekali kasus itu untuk bisa hilang itu. Tapi Bapak setuju nggak bahwa premanisme oknum ormas sudah menimbulkan kecemasan image kita di dalam dan luar negeri? Kalau berita-beritanya sekarang menjadi mencemaskan karena diberitakan terulang-ulang kan, sekarang kan banyak kan gitu kan. Nah, kita menghadapi kayak gitu ya kita minimize. Caranya itu tadi, kita ngejar-ngejar ya sekarang banyak 3.000 ini sekarang. Kalau diselesaikan pakai undang-undang yang ada sekarang, Pak, nggak cukup, Pak, itu. Nggak cukupnya di mana, Pak? Waktunya nggak cukup, pembuktiannya kan susah itu, Pak. Makanya itu harus, kalau undang-undang, Pak, ini disempurnakan, Pak, ya. Tambahkan itu untuk menyelesaikan kasus premanisme khusus ini ya. Itu ada tahap-tahap model pembinaan, ada model penindakan cepat dan sebagainya. Sehingga memungkinkan aparat untuk menekan itu dan kemudian tidak melanggar hukum. Begitu. Karena kalau tanpa ada undang-undang yang mengatur itu, nanti polisi kan nggak boleh menyelesaikan di tingkat penyidikan. Terima kasih, itu, Ibu Sosiolog. Apa tindakan yang perlu segera dilakukan agar kecemasan premanisme ini bisa terkurang? Saya pikir membuat satgas itu tepat. Membuat satgas itu tepat. Tapi yang penting kerja. Yang penting kerja. Karena kita bicara undang-undang itu ada pembagian tugas. Ada yang di pusat, ada yang di daerah. Nah, satgas itu nggak bisa sendiri. Satgas yang di daerah juga harus bekerja. Kan di setiap daerah sudah ada polsek, ada polres. Bagaimana? Apa kurang bekerja atau bagaimana? Ada daerah yang tidak mengakomodir undang-undang daerah untuk premanisme atau bukan untuk ormas, nggak ada. Nah itu perlu, karena dia mengacu kepada undang-undang yang nasional, ya saya pikir itu perlu kerjasama. Begitu. Pembagian tugas. Jadi yang benar-benar ekstrim perlu urgen sekali pun dilakukan apa, Bu? Ditangkap saja. Ditangkap saja. Yang tadi partikular, memang preman. Tapi kan oknum polsek di daerah segan melihat ormasnya begitu rapi, berbaris 100 orang, pakai mobil mirip tentara, bagaimana, Bu? Kalau dia tidak sesuai dengan ideologi bangsa ini, itu alasan yang tepat untuk alasan yang tepat menangkap menurut Ibu. Gimana nih? Ansor, gimana nih? Ansor apa kalah pamor belakangan ini atau gimana nih? Kita nggak rebutan pamor karena kan dari dulu pamor kita sudah tinggi ya. Oh begitu. Ya, jadi kita nggak pernah problem soal itu. Jadi menurut saya begini, yang paling mendasar adalah segera akhiri hubungan simbiosis mutualis antara aktor politik dengan kelompok preman. Kenapa? Karena politisi ini diuntungkan dari kemampuan mobilisasi. Anda merasa bahwa politisi memakai mereka untuk kampanye? Betul. Untuk mobilisasi massa, kemudian kanalisasi suara dan lain-lain. Tapi jangan lupa kelompok preman ini juga butuh feedback. Apa feedbacknya? Dia butuh impunitas dari koneksi politik yang dimiliki aktor politik supaya dia terlindungi, merasa di atas hukum. Merasa di atas hukum. Jadi menurut Anda yang segera
perlu urgent dilakukan untuk mencegah mengurangi kecemasan investor dan pengusaha, Pak? Ini bukan hanya soal determinisme ekonomi, seolah-olah masalahnya semua adalah perut, bukan. Ya. Jadi misalnya gini, kalau kita baru teriak bahwa ini persoalan besar, itu masalah itu sudah dirasakan sehari-hari masyarakat di bawah. Ya. Bagi para pedagang di pasar, tukang jualan di kaki lima, mereka merasakan itu sehari-hari. Dan kita dulu lalai soal ini. Kita baru kaget, baru teriak setelah tiba-tiba muncul di berita media nasional asing. Setelah menjadi topik pembicaraan banyak orang soal investasi dan lain-lain. Menurut saya ini sesuatu yang mesti segera diselesaikan karena korbannya terlalu banyak sekali. Korbannya? Banyak sekali. Dan itu bukan hanya negara, bukan hanya negara dalam secara makro atau pengusaha besar. Tapi itu tadi yang saya bilang, mereka yang biasa sehari-hari menghadapi pemerasan, menghadapi pungutan ilegal, menghadapi tekanan luar biasa. Jadi menurut Anda yang perlu segera berperan ya Pak, kepolisian? Betul, karena dalam konstitusi kita yang memegang peran ketertiban masyarakat dan keamanan adalah kepolisian. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan aparat hukum segera bertindak agar berkurang kecemasan masyarakat, para investor dan para pengusaha di seluruh Indonesia. Ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Hanya di Metro TV. Silakan Pak Sito. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.